Halo sobat semua. Selamat datang di channel Gila Novel. Supaya admin tetap semangat mengupload videonya, mohon bantuannya untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih ya. Bab 291. Zhou Cheng menutupi bagian bawah tubuhnya dan menekan tubuhnya ke lantai, bergerak-gerak dan meratap. Fang Yu melirik Yu Yue yang terbaring di tempat tidur. Ding Ran berdiri di samping, tampak pucat pada Fang Yu, yang memancarkan aura dingin. Dia tidak menyangka Fang Yu akan bergerak begitu cepat dan menemukan tempat ini begitu cepat. Ketakutan muncul dari hati Ding Ran dan langsung memenuhi seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya terasa dingin dan kakinya terasa lemas. Saat ini, Fang Yu menoleh dan menatap Ding Ran. Ketika dia bersentuhan dengan mata dingin Fang Yu, seluruh tubuhnya bergetar. Fang Yu, Ding Ran berbicara, suaranya bergetar. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Ding Ran dengan mata acuh tak acuh. Ding Ran hanya merasakan suhu di sekitarnya turun beberapa derajat. Sebuah kekuatan tak kasat mata menekan bahunya. Retakan, kaki Ding Ran melemah dan dia duduk di tanah. Fang Yu, aku, Ding Ran ingin berbicara, tetapi tidak bisa. Kebenciannya terhadap Fang Yu telah lama diliputi rasa takut. Kamu seharusnya tidak melakukan ini. Fang Yu sedikit mengernyit dan berkata, aku tidak ingin melakukannya, adalah Zhou Cheng yang memaksaku melakukan ini. Dia baru saja melihat Yu Yue di aula, dan melihat gadis itu sangat cantik. Lalu dia memintaku mencari cara untuk mengajak dia keluar dan bawa dia ke kamar. Aku tidak bisa menolak permintaannya. Kalau tidak, dia akan menghajarku. Fang Yu, percayalah, aku benar-benar tidak punya niat buruk terhadap Yue. Ding Ran tiba-tiba memikirkan sebuah retorika, dan pidatonya tiba-tiba menjadi lebih lancar. Fang Yu memandangnya dengan tenang dan tidak berkata apa-apa. Tapi setelah mendengar kata-kata ini, Zhou Cheng, yang menutupi bagian bawah tubuhnya dan melolong, mengangkat kepalanya. Saat ini, wajah Zhou Cheng pucat, matanya merah, wajahnya dipenuhi ingus dan air mata, dan dia sangat menderita. Dia menatap Ding Ran dengan mata merah darah dan berteriak, "Jalang, apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu bicarakan?" Zhou Cheng meraung dan berjuang untuk berdiri, ingin menerkam Ding Ran. Namun, begitu dia bergerak, dia merasakan sakit yang menusuk di bagian bawah tubuhnya, dan langsung jatuh ke tanah lagi sambil meratap kesakitan. Melihat keadaan Zhou Cheng yang menyedihkan, mata Ding Ran bersinar karena geli, dan pada saat yang sama dia merasa percaya diri. Fang Yu ragu-ragu untuk mengambil tindakan, jelas ingin memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Dalam kondisi Zhou Cheng saat ini, dia tidak bisa membantah apa yang dikatakannya. Dengan kata lain, dia hanya perlu menyalahkan Zhou Cheng. Fang Yu, kamu harus percaya padaku, aku benar-benar dipaksa. Kamu harus tahu bahwa aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Mata Ding Ran memerah, dan dia hampir menangis, dan dia memohon. Fang Yu memandang Ding Ran, ekspresinya masih tidak berubah. Fang Yu, Zhou Cheng adalah binatang buas. Setelah saya menikah dengan keluarga Zhou, saya mengalami perlakuan tidak manusiawi setiap hari. Dia dan keluarganya sama sekali tidak memperlakukan saya sebagai manusia. Selama ini dia tidak memperlakukan saya sebagai manusia. Jika dia mau, dia akan memukulku, dan aku tidak punya pilihan selain menahannya diam-diam. Ding Ran terus menangis. Faktanya, sebagian besar paragraf ini dibuat olehnya. Statusnya di keluarga Zhou memang tidak tinggi, tetapi hanya dalam hal hak untuk berbicara. Setelah tidak punya pilihan selain menikah dengan keluarga Zhou, dia ingin memaksimalkan nilainya dan memasuki industri inti keluarga Zhou. Kalau dia bisa bersuara cukup dan mendapat manfaat yang cukup, maka dia akan menikah. Itu bukan masalah besar, itu setara dengan menukarkan tubuhnya dengan uang. Namun, Zhou Cheng dan keluarganya tidak memberinya kesempatan seperti itu, dan bahkan tidak bersedia membiarkannya bekerja di perusahaan Zhou. Inilah sumber kebencian Ding Ran. Jika dia tidak memiliki hak untuk berbicara dan terlibat dalam urusan Zhou, maka pernikahannya dengan keluarga Zhou akan sia-sia dan dia akan menjadi mainan pribadi Zhou Cheng. Dalam situasi inilah,
kebencian batin Ding Ran perlahan bergejolak, dari membenci Zhou Cheng hingga membenci Fang Yu. Ding Ran menangis dan diam-diam mengamati reaksi Fang Yu. Ekspresi Fang Yu tetap tidak berubah. Tapi menurut Ding Ran, kata-katanya sudah berhasil. Selama dia berpura-pura bahwa tanah airnya baik dan memperburuk keadaan Zhou Cheng, dia dapat mengalihkan semua tanggung jawab kepada Zhou Cheng. Dia ingin Fang Yu membunuh Zhou Cheng. Dengan cara ini, Fang Yu setara dengan membalaskan dendamnya. Setelah itu, dia juga dapat menggunakan statusnya sebagai istri untuk secara sah mewarisi saham Zhou Cheng di perusahaan Zhou. Semakin Ding Ran memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat, dengan kilauan di matanya. Dia melirik Zhou Cheng, yang sedang berbaring tidak jauh dan kehilangan semua gerakannya. Rencananya yang gagal di awal bisa diselesaikan hari ini. Dan itu akan diselesaikan dengan lebih sempurna. Bunuh dengan pisau pinjaman. Fang Yu, tahukah kamu betapa menakutkannya Zhou Cheng? Dia hanya melirik Yu Yue di aula dan berkata, bahwa aku harus memberikan Yu Yue malam ini. Dia mengatakan, bahwa setelah bermain, dia juga akan membawa saudara-saudaranya bersamanya, lalu melemparkan Yu Yue ke laut. Saat itu, aku mencoba menghentikannya dan ditampar olehnya. Ding Ran terus mengarang cerita. Kamu ditampar, kenapa tidak ada bekas di wajahmu? Saat ini, Fang Yu tiba-tiba bertanya. Ekspresi Ding Ran berubah, dia mengangkat wajahnya, menunjuk ke pipi kirinya, dan berkata, dia memukulku di sini. Bahkan tidak ada tanda merah. Kulitmu cukup tebal, kata Fang Yu dengan alis sedikit terangkat. Aku tidak tahu kenapa tidak ada bekas telapak tangan. Mungkin karena wajah ini terlalu sering ditampar, kata Ding Ran dengan ekspresi sedih. Fang Yu memandang Ding Ran dan menggelengkan kepalanya. Hati Ding Ran tenggelam dan dia dengan cepat berkata, Fang Yu, aku benar-benar dipaksa. Aku baru saja memberitahumu. Bos. Pada saat ini, Li Bingyan dan Fatih Liu berlari dan masuk ke kamar. Melihat situasi di dalam ruangan, ekspresi mereka berubah. Ketika Li Bingyan dan Fatih Liu melihat Ding Ran duduk di tanah, ekspresi mereka semakin terkejut. Mereka pernah makan malam dengan Ding Ran sebelumnya, jadi mereka secara alami mengenalinya. Guru Ding, kenapa kamu ada di sini? Li Bingyan melangkah maju dan bertanya. Fang Yu melirik Li Bingyan dan berkata, dia membawa Yu Yue pergi. Baru pada saat itulah Li Bingyan dan Fatih Liu menyadari Yu Yue dibaringkan di tempat tidur. Kemudian, mereka melihat Zhou Cheng yang telanjang tergeletak di genangan darah. Saat ini, bahkan orang bodoh pun bisa membayangkan apa yang terjadi. Namun, Li Bingyan dan Fatih Liu tidak mengerti mengapa Ding Ran melakukan hal seperti itu. Mereka belum mengenal Ding Ran dan baru makan satu kali, namun mereka merasa Ding Ran tetaplah guru yang sangat lembut, ditambah dengan wajahnya yang cantik, sulit bagi orang untuk tidak menyukai Ding Ran. Bos, ini, Li Bingyan memandang Fang Yu. Ketika Ding Ran melihat Li Bingyan dan Fatih Liu, matanya berbinar gembira. Dengan kehadiran dua orang ini, Fang Yu pasti tidak akan melakukan apapun padanya. Saya sudah menjelaskan kepada Fang Yu bahwa saya dipaksa oleh pria itu. Ding Ran berkata, setelah membawa Yu Yue kembali ke kamar, saya mencoba yang terbaik untuk mencegah Zhou Cheng mengambil langkah berikutnya, hingga akhirnya Fang Yu ada di sini, kalau tidak, Yu Yue mungkin. Jadi begitu, aku baru saja bilang, Li Bingyan tiba-tiba tersadar. Saat ini, Fang Yu berkata, dia berbohong. Li Bingyan dan Fatih Liu tercengang. Dan ekspresi Ding Ran segera berubah. Fang Yu, bagaimana kamu tidak percaya dengan apa yang aku katakan? Kamu tahu aku tidak akan melakukan hal seperti itu, aku bukan orang seperti itu, teriak Ding Ran. Kamu sangat pandai berbohong. Tapi sayangnya, aku telah memperhatikanmu sejak kamu menidurkan Yu Yue, kata Fang Yu ringan. Ding Ran langsung pucat. Fang Yu berhenti bicara dan melangkah maju. Ding Ran sangat ketakutan hingga dia berteriak dan ingin mundur. Fang Yu mengulurkan jarinya dan mengetuk keningnya. Cahaya putih bersinar di ujung jarinya, dan gerakan Ding Ran segera berhenti, dan matanya menjadi kosong. Katakan padaku apa yang kamu lakukan pada Yue dan pikiran batinmu, kata Fang Yu. Oke, Ding Ran menyetujui dengan kaku, dan kemudian mulai menceritakan rencana batinnya.
Yu Yue datang ke kamar karena bujukannya. Aku menyarankan agar Zhou Cheng menidurinya, dan kemudian melemparkannya ke laut setelah itu, sehingga tidak ada yang bisa menemukannya, dan membalas dendam baginya. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh orang dengan pisau pinjaman. Membiarkan Zhou Cheng mati, dan kemudian mengambil alih miliknya. Saya ingin mengontrol hak untuk berbicara di dalam keluarga Zhou. Ding Ran mengutarakan pikiran batinnya dengan kaku, sementara Li Bingyan dan Fatih Liu yang mendengar di sebelahnya, berlumuran keringat dingin. Mereka tidak menyangka bahwa Ding Ran, dewi di benak banyak siswa, akan memiliki dunia batin yang begitu bengkok dan gelap. Jika apa yang dia katakan itu benar, maka dia adalah seorang femme fatale dalam arti sebenarnya. Bab 292. Setelah Ding Ran selesai berbicara, Li Bingyan dan Fatih Liu memandang Ding Ran secara berbeda. Hati wanita ini sangat menakutkan. Fang Yu lalu mengangkat mantra obsesi jiwa, dan Ding Ran dengan cepat sadar kembali. Melihat Fang Yu di depannya dan mata Li Bingyan dan Fatih Liu, dia menjadi pucat. Dia baru saja mengutarakan semua yang ada di pikirannya tanpa terkendali. Dia tahu tidak ada gunanya berdebat sekarang. Fang Yu, Ding Ran memandang Fang Yu dan ingin memohon belas kasihan. Plak, Fang Yu tidak bergerak, tetapi Ding Ran menerima pukulan keras di pipinya, menjerit, dan terbang keluar. Dia jatuh ke tanah, menutupi wajahnya dan mengeluarkan suara kesakitan. Fang Yu memandangnya dengan acuh tak acuh dan berkata, pipi orang biasa pasti akan menjadi merah dan bengkak ketika dipukul, sama seperti kamu sekarang. Ketika kamu berbohong di masa depan, ingatlah untuk memperhitungkan situasimu sendiri. Ding Ran menutupi wajahnya dan menatap Fang Yu, hanya dengan rasa takut di matanya. Fang Yu, tolong lepaskan aku. Kau bisa gunakan aku sebagai sapi dan kuda untukmu. Aku bisa, kata Ding Ran cemas. Plak, tamparan lagi. Ding Ran menjerit dan jatuh ke tanah di samping tempat tidur. Dua tamparan ini untuk Yu Yue. Jika kamu ingin membalas dendam padaku, kamu bisa datang langsung kepadaku. Menyerang orang-orang di sekitarku hanya akan membuatku semakin marah, kata Fang Yu dingin. Ding Ran jatuh ke tanah, merasakan sakit yang membakar di pipinya. Rencananya gagal total. Di depan Fang Yu, dia tidak punya peluang untuk menang. Ding Ran memandang Fang Yu tidak jauh dari situ dengan mata merah. Ketakutan di matanya perlahan menghilang, digantikan oleh kebencian dan kegilaan. Kamu menjadi orang seperti ini, adalah merupakan pilihanmu sendiri dan tidak ada hubungannya denganku, kata Fang Yu dingin. Mata Ding Ran menjadi gila dan dia perlahan berdiri. Kalau begitu, ayo kita mati bersama. Ding Ran mengulurkan tangan dan melepas jepit rambut emas dari rambutnya, ada jarum yang sangat panjang di atasnya. Kemudian, dia mengambil jarum itu dan menusuk jantung Yu Yue dengan keras. Rangkaian gerakannya sangat cepat. Dia ingin membunuh Yu Yue sebelum Fang Yu sempat bereaksi. Melihat pemandangan ini, Li Bingyan dan Fatih Liu di sebelah mereka mengubah ekspresi mereka dan berteriak. Ledakan. Tepat ketika jarum di tangan Ding Ran hendak dimasukkan ke dalam jantung Yu Yue, sebuah kekuatan besar menghantam Ding Ran. Ding Ran menjerit, dan terbang seperti layang-layang yang talinya putus, menghancurkan dinding di belakangnya, terbang keluar dari kapal pesiar dan jatuh ke laut. Fang Yu berjalan ke arah Zhou Cheng tanpa ekspresi di wajahnya, meraihnya dan melemparkannya keluar dari lubang, dan juga jatuh ke laut. Ada seruan di luar, dan seseorang jelas telah memperhatikan situasinya. Fang Yu tidak memiliki ekspresi di wajahnya, berjalan ke tempat tidur, menggendong Yu Yue, lalu berkata kepada Li Bingyan dan Fatih Liu yang berdiri di samping, ayo pergi. Ketika meninggalkan lantai atas, Fang Yu menggunakan energi aslinya untuk memaksa kekuatan obat keluar dari tubuh Yu Yue. Ketika mereka berempat kembali ke geladak, Yu Yue telah sadar sepenuhnya. Saat ini, seluruh kapal pesiar berada dalam kekacauan. Seseorang menyaksikan Ding Ran dan Zhou Cheng jatuh ke laut dan segera memberitahu staf kapal pesiar. Staf segera mengirimkan beberapa perahu penyelamat untuk mencari di belakang. Kemudian, seorang anggota staf menemukan bahwa orang yang jatuh ke laut sepertinya adalah Zhou Cheng, tuan muda tertua dari keluarga Zhou, dan istrinya Ding Ran. Hal ini menyebabkan lebih banyak keributan.
Karena letaknya yang sangat dekat dengan Pulau Kowloon, maka kapal pesiar tidak dapat berhenti, melainkan mengantarkan wisatawan ke dermaga Pulau Kowloon terlebih dahulu. Pada saat yang sama, satu demi satu perahu penyelamat menuju ke wilayah laut di belakang, tampaknya terus mencari dan menyelamatkan Zhou Cheng dan Ding Ran. Saat ini, Fang Yu dan rombongan sudah turun dari kapal pesiar dan naik taksi ke hotel yang dipesan oleh Li Bingyan. "Bos, apakah tidak apa-apa melakukan ini? Identitas pihak lain sepertinya tidak sederhana." Li Bingyan jelas ketakutan, jadi dia mendekat ke telinga Fang Yu dan berbisik dengan suara rendah. Yu Yue tidak tahu apa yang terjadi, dan mereka tidak berniat memberi tahu mereka. "Tidak apa-apa," kata Fang Yu. "Tidak ada kamera keamanan di kapal pesiar itu, jadi tidak ada yang datang mencari masalah." Mereka berempat datang ke sebuah hotel bintang 5 yang terletak di tengah Pulau Kowloon. Li Bingyan memesan 2 kamar, satu dengan tempat tidur double dan satu lagi dengan tempat tidur twin. Li Bingyan memandang Fang Yu sambil tersenyum dan berkata, "Ketika saya membuat reservasi kemarin, pihak hotel memberitahu saya, bahwa hanya 2 kamar ini yang tersisa. Mari kita lakukan dengan cara ini. Fatih Liu dan saya akan berbagi kamar kembar, dan kamu dan Yu Yue akan berbagi kamar ganda." "Apa tidak apa-apa?" Wajah Yu Yue langsung memerah. Fang Yu mengerutkan kening, menatap petugas meja depan, dan bertanya, "Apakah benar-benar tidak ada ruangan lain?" "Iya Pak, semua kamar untuk malam ini sudah dipesan," jawab pelayan itu. "Oh, bos, sudah kubilang, sebenarnya tidak ada yang bisa kita lakukan. Awalnya aku ingin memesan 4 kamar, kata Li Bingyan. "Baiklah kalau begitu, kamu dan Fatih Liu pergi ke kamar tidur ganda, dan Yu Yue dan aku pergi ke kamar tidur kembar," kata Fang Yu. "Ini, Liu gemuk sangat gemuk, bagaimana aku bisa tidur dengannya?" Li Bingyan berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya. "Kalau begitu, biarkan saja seseorang tidur di lantai," kata Fang Yu sambil tersenyum. Setelah check-in, Fang Yu dan Yu Yue pergi ke lantai 36 hotel. Ada jendela besar dari lantai ke langit-langit di dalam kamar, menghadap pemandangan malam seluruh Pulau Kowloon. Fang Yu berjalan ke jendela Prancis dan melihat ke kejauhan. Sepertinya ia pernah ke Pulau Kowloon sebelumnya, namun saat itu belum bernama Pulau Kowloon, melainkan hanya sebuah pulau terpencil yang tidak berpenghuni. Pulau Kowloon saat ini telah menjadi kota modern. Klub nafas naga, Fang Yu memandang ke langit di kejauhan dan sedikit menyipitkan matanya. Setelah memasuki kamar, Yu Yue duduk dengan tenang di tempat tidurnya, tidak berani berbicara karena takut mengganggu pemikiran Fang Yu. Setelah sekian lama, Fang Yu berbalik dan mendapati Yu Yue sedang menatapnya dengan bingung. Jadi dia berkata, "Yu Yue, kenapa kamu tidak mandi dan istirahat?" "Hah? Oh." Yu Yue kembali sadar dan berdiri. Dia hanya berbalik, lalu berbalik lagi, menatap Fang Yu dan bertanya, "Saudara Fang Yu, apa yang terjadi di kapal pesiar tadi? Guru Ding, kemana dia pergi?" Sejak dia meminum segelas jus yang diberikan oleh Ding Ran, Yu Yue menjadi linglung dan kehilangan ingatannya tentang periode waktu itu. Dia menyaksikan semua kekacauan dan keributan di kapal pesiar nanti. Dia tahu sesuatu pasti telah terjadi. "Tidak terjadi apa-apa, jangan terlalu banyak berpikir," jawab Fang Yu. Bagi Yu Yue, apa yang terjadi di kapal pesiar itu terlalu gelap, dan tidak perlu mengatakan yang sebenarnya padanya. Baiklah, melihat Fang Yu tidak mau mengatakan apapun, Yu Yue menundukkan kepalanya dan berhenti bertanya. Keesokan paginya, Li Bingyan mengajak Fang Yu dan rombongannya ke restoran untuk sarapan. Usai sarapan pagi, rombongan kembali masuk ke mobil dan melaju ke arah utara Pulau Kowloon. Klub nafas naga akan dimulai 1 jam lagi. "Ayo berangkat sekarang. Waktunya tepat," kata Li Bingyan di dalam mobil. "Di mana itu akan diadakan?" Fang Yu bertanya. "Di Pulau Keluarga Panjang. Nanti bos akan tahu, pemandangannya pasti megah," kata Li Bingyan. Setengah jam kemudian, Fang Yu dan rombongan turun dari mobil. Ada dermaga lain di depannya, dan pulau lain yang berjarak 300 meter. "Itu Pulau Keluarga Panjang, ayo pergi ke sana." Li Bingyan membawa Fang Yu dan rombongannya naik speedboat dan melaju menuju pulau. 5 menit kemudian,
rombongan mendarat di pulau itu. Saat ini, sudah banyak wisatawan yang berkunjung ke pulau tersebut. Apakah Anda melihat bahwa orang-orang ini semua ada di sini untuk melihat klub nafas naga? Setidaknya ada 1.000 orang di sekitar sini, bukan? Satu orang harus membayar 50.000 yuan, dan mereka bisa mendapatkan setidaknya 50 hingga 60 juta sekaligus. Keluarga Panjang hanya mengandalkan penghasilan ini, mereka bisa menghasilkan banyak uang. Li Bingyan menghela nafas. Apakah kamu belum membayar uangnya? Tanya Fatih Liu di sampingnya. Omong kosong, kalau tidak, mengapa mereka mengirim kita ke sini? Li Bingyan mengangkat alisnya dan berkata, sial, kenapa menghabiskan begitu banyak uang untuk datang ke tempat seperti ini hanya untuk melihat klub nafas naga? Sebaiknya kamu pergi makan, minum, dan bersenang-senang, gumam Liu gendut. Lihatlah potensimu. Ini klub nafas naga. Setiap kali diadakan, banyak orang yang datang untuk melihatnya. Apakah menurutmu semua orang bodoh? Pasti ada manfaatnya. Akhir-akhir ini aku merasakan sedikit sakit di pinggangku. Jika saya mandi di pertemuan nafas naga nanti, saya tidak tahu apakah saya bisa disembuhkan, kata Li Bingyan. Saat kedua orang itu berbicara, Fang Yu mengamati situasi di pulau itu. Ada sekelompok besar orang berdiri di depan mereka, dan di depan sekelompok orang ini, hampir 200 meter jauhnya, ada sebuah platform tinggi yang dibangun. Ketika Fang Yu pertama kali mendarat di pulau itu, dia menemukan sebuah tablet batu setinggi 3 hingga 4 meter tidak jauh dari situ. Tablet batu ini jelas bukan tablet batu biasa. Itu memancarkan kekuatan lingkaran sihir yang samar. Sepertinya, ini adalah mata lingkaran sihir. Fang Yu mengamati seluruh pulau dengan kesadarannya, dan menemukan ada 9 loh batu yang identik di pulau itu. 9 mata formasi, jelas akan mengoperasikan lingkaran sihir besar. Yang disebut perkumpulan nafas naga seharusnya ada hubungannya dengan lingkaran sihir ini. Fang Yu berpikir dalam hati. Mereka berempat berjalan maju bersama dan segera mencapai kerumunan di depan. Sekitar 200 meter dari platform tinggi di depan, garis kuning digambar di tanah. Ini adalah garis peringatan, pengunjung hanya bisa berdiri di belakang garis kuning untuk melihat klub nafas naga. Bab 293. Lebih dari 1.000 turis hadir, berdiri di belakang garis kuning, diam-diam menunggu dimulainya pertemuan nafas naga. Sial, jauh sekali, apa yang bisa dilihat? Gumam Liu gendut. Apakah menurutmu nafas naga itu bisa terlihat? Tadi ku bilang, itu adalah mandi nafas naga. Tahukah kamu, nanti nafas naga itu akan seperti sinar matahari, menyebar di pulau kecil ini, dan kita berdiri di sini. Untuk apa platform tinggi di depannya digunakan? Pertunjukan, tanya Fatih Liu. Pertemuan nafas naga pada dasarnya adalah sesi pelatihan terkonsentrasi untuk anggota inti keluarga Panjang. Nanti, anggota inti keluarga Panjang akan berdiri di platform tinggi, dan disitulah nafas naga terkonsentrasi. Kita hanya menghabiskan 50.000 yuan untuk minum sup, kata Li Bingyan. Maksudmu, keluarga Panjang menggunakan nafas naga untuk berlatih seni bela dirinya sendiri? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Bos, saya tidak tahu tentang ini. Anda tahu lebih banyak tentang seni bela diri daripada saya, kata Li Bingyan. Fang Yu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Secara teoritis, semakin dekat kita ke platform tinggi itu, semakin baik kita bisa mandi dalam nafas naga nanti, kata Li Bingyan sambil memimpin jalan dan mendorong ke depan. Dengan sosok Fatih Liu yang membuka jalan, Fang Yu dan Yu Yue mengikuti di belakang, berjalan dengan lancar. Segera, mereka berempat berdiri di depan di belakang garis kuning dan dapat dengan jelas melihat platform tinggi. Lokasi ini jauh lebih baik, kata Li Bingyan. Saat ini, sebuah tim datang dari jarak tidak jauh dan langsung berjalan ke garis kuning. Mereka semua mengenakan jubah emas, dengan tulisan naga tercetak di dada kanan atasan mereka. Keluarga Panjang ada di sini, kata Li Bingyan. Fang Yu memandangi sekelompok orang ini, matanya sedikit bergerak. Di antara kelompok orang ini, pria yang berjalan di depan memiliki tingkat kultivasi pada tahap akhir pembentukan pil, yang juga disebut sebagai orang kuat di dunia persilatan. 8 orang di belakangnya semuanya dalam tahap pembangunan fondasi,
yaitu ahli seni bela diri. Sekelompok orang memiliki wajah tanpa ekspresi dan perlahan berjalan menuju platform tinggi di depan. Wow, orang-orang ini sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari keluarga Long, yang berhubungan dengan Long, mereka benar-benar hebat. Li Bingyan menghela nafas. Ketika jumlah wisatawan berangsur-angsur meningkat, Li Bingyan dan yang lainnya perlahan-lahan maju. Segera, tim berjubah emas lainnya masuk ke garis kuning. Kali ini, orang yang berjalan di depan adalah seorang wanita. Wanita ini sangat cantik, dengan wajah yang lembut, namun ekspresinya dingin dan matanya penuh arogansi. Wow, cantik sekali, Li Bingyan berteriak dengan mata berbinar. Fatih Liu juga menatap wanita ini dengan cermat. Wanita itu sepertinya mendengar suara Li Bingyan, menoleh dan menatap Li Bingyan, dengan rasa jijik di matanya, dan berkata dengan dingin, "Siapa yang mengizinkan kamu berdiri di dalam garis kuning?" Mendengar ini, Li Bingyan terkejut, dan ketika dia melihat ke bawah, dia menyadari bahwa dia dan Fatih Liu sama-sama berdiri sekitar 2 langkah di dalam garis kuning tanpa menyadarinya. "Maaf, aku didesak oleh orang-orang di belakangku." Li Bingyan tersenyum canggung dan mundur. Wanita itu mendengus dingin dan berkata, "Segera kembali ke garis kuning." Ekspresi Li Bingyan dan Fatih Liu sedikit berubah, dan mereka dengan cepat mundur. Namun, ada begitu banyak orang di belakang mereka, sehingga sulit mendorong mundur untuk sementara waktu. Mata wanita itu acuh tak acuh dan dia berkata, "Kamu bisa keluar dari sini." Ekspresi Li Bingyan berubah dan dia berkata, "Ayo cepat mundur dan memberi jalan." Li Bingyan dan Fatih Liu mundur dengan keras, dan akhirnya berdiri kembali di dalam garis kuning. "Mari kita," wanita itu dengan tidak sabar ingin mengulangi apa yang baru saja dia katakan. Namun saat ini, orang di sebelahnya menegurnya. "Qian-Qian, lupakan saja, kenapa repot-repot serius dengan mereka?" Long Qian-Qian tidak punya pilihan selain menyerah, berbalik, dan berkata dengan nada jijik, "Bisakah kamu berhenti membiarkan orang-orang biasa ini datang ke pulau keluarga panjang kita lain kali? Aku merasa mual ketika melihat mereka. Mengapa berbagi sumber daya pulau keluarga panjang kita dengan orang-orang ini? Saya harus memberitahu ayah tentang hal ini. Kita tidak punya hak untuk berkata. Selain itu, jika kita melakukan ini setiap 3 bulan, dan kita bisa mendapatkan penghasilan puluhan juta yuan, mengapa tidak melakukannya? Lagi pula, sebagian besar nafas naga, hampir semuanya akan diserap oleh kita dan tidak akan banyak berpengaruh pada kelompok manusia ini," kata orang di sebelahnya. "Keluarga panjang kita tidak kekurangan uang, aku hanya tidak ingin membaginya dengan manusia rendahan ini. Aku akan berbicara dengan ayahku," kata Long Qian-Qian. "Bukankah wanita itu terlalu sombong?" kata Liu gendut dengan marah setelah Long Qian-Qian dan rombongannya pergi. "Oh, tidak ada cara lain. Seluruh pulau milik keluarga panjang. Wajar jika orang menjadi sedikit sombong. Tahukah Anda, keluarga panjang mengaku sebagai keturunan Long. Itu adalah keluarga seni bela diri nomor 1 di Pulau Kowloon. Statusnya di Pulau Kowloon sebanding dengan kaisar, para pejabat tidak berani memprovokasi mereka." Li Bingyan menghela nafas dan berkata. Kedua tim dari keluarga panjang melangkah ke platform tinggi di depan. Mereka dibagi menjadi 4 baris dan berdiri di 4 posisi. Posisi tengah ditempati oleh pria di ranah pencaksilat. "Apakah kita akan mulai?" Sekelompok turis memandang dengan gugup ke platform tinggi di depan mereka. Ada yang sudah pernah ke sini sebelumnya, dan ada pula yang baru pertama kali ke sini. 1 menit lagi akan jam 11. Li Bingyan melirik arlojinya dan berkata. Waktu berlalu dengan lambat. Pada pukul 11, sebuah suara agung tiba-tiba terdengar di udara, klub nafas naga telah resmi dimulai. Begitu dia selesai berbicara, cahaya keemasan pucat tiba-tiba melesat dari 9 arah di pulau itu, menyatu di langit di atas platform tinggi. Kemudian, pusaran cahaya keemasan terbentuk di langit, berputar perlahan. Di antara para turis, banyak yang berseru. Tapi Fang Yu tahu betul, bahwa 9 berkas cahaya ini berasal dari 9 loh batu itu. Fenomena aneh ini terjadi karena lingkaran sihir baru saja dibuka. Untuk saat ini, dia hanya bisa merasakan kekuatan lingkaran sihir, tidak ada yang istimewa.
Pusaran emas di langit perlahan berputar, dan pada titik waktu tertentu, tiba-tiba bertambah cepat. Wow! Di langit, suara yang panjang dan menggetarkan hati tiba-tiba terdengar, ditemani oleh kekuatan ilahi yang penuh keagungan. Wajah Fang Yu sedikit berubah, dan dia menatap pusaran cahaya keemasan di langit di depan. Dia belum pernah melihat naga sungguhan, dan dia tidak tahu aura seperti apa yang akan dipancarkan naga. Tapi auman naga barusan, berbeda dari auman naga yang disimulasikan oleh keterampilan yang berhubungan dengan naga dari berbagai sekte besar. Lebih penting lagi, kekuatan ilahi itu adalah sesuatu yang belum pernah dirasakan Fang Yu sebelumnya. Aura jenis ini, tampak agak mirip dengan kekuatan surga yang dia kendalikan, tetapi berbeda. Hal yang sama juga dapat memberikan kejutan yang tak tertahankan pada jiwa manusia, membuat orang tanpa sadar merasakan rasa menyerah. Selain itu, semuanya berbeda. Mungkinkah ini nafas naga yang asli? Apakah keluarga panjang benar-benar mengendalikan naga? Mata Fang Yu sedikit terkejut. Namun, dia segera menyadari bahwa ini tidak mungkin. Biarpun masih ada naga di dunia, itu tidak akan berada di bawah kendali hanya satu keluarga naga. Naga adalah binatang mitos. Menurut legenda, naga membunuh makhluk abadi di zaman kuno. Jika naga masih ada di dunia, mereka pasti sudah punah sejak lama berdasarkan level kelompok yang disebut pejuang ini. Setelah auman naga muncul, pusaran cahaya keemasan di langit mulai mengeluarkan cahaya keemasan sedikit demi sedikit, seperti tetesan hujan emas. Cahaya keemasan ini terkonsentrasi pada platform tinggi dan menimpa anggota keluarga naga. Pada saat ini, semua anggota keluarga naga memejamkan mata, dan ada sedikit energi di tubuh mereka. Pria yang berdiri di tengah-tengah mereka masih ditutupi topeng tipis. Melihat mereka, kenapa aku merasa ingin berlutut? Ya, aku merasakan hal yang sama. Aku merasa anggota keluarga naga itu seperti dewa, tidak berada di dunia yang sama dengan kita. Apakah kamu tiba-tiba merasa lebih energi? Semua turis berteriak kaget dan terlihat kaget. Tapi saat ini, Fang Yu mengangkat kepalanya, melihat pusaran cahaya keemasan di langit, dan mulai berpikir. Sedangkan untuk lingkaran sihir itu sendiri, tidak mungkin menghasilkan nafas naga. Jelas sekali, fungsi lingkaran sihir ini adalah untuk memanggil nafas naga dari suatu tempat, dan kemudian menjatuhkannya ke platform tinggi dalam bentuk ini, agar kelompok prajurit dapat menyerapnya. Lalu, di mana sumbernya? Fang Yu melihat ke langit dan kemudian berkeliling. Ia tidak mungkin ada di langit. Lalu, itu berarti hanya ada di bawah kaki. Fang Yu menyebarkan kesadarannya lagi, tetapi tidak menemukan apapun. Dalam hal ini, saatnya menggunakan mata itu. Fang Yu menutup matanya dan meletakkan jari-jarinya di dahinya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya, dan beberapa tanda putih muncul di pupil merahnya. Pada saat ini, semua orang di sekitarnya sedang menatap pusaran cahaya keemasan di kejauhan, dan tidak ada yang memperhatikan perubahan Fang Yu. Fang Yu, sebaliknya, menoleh dan melihat tablet batu di kejauhan. Di bidang penglihatannya, dia melihat gumpalan nafas naga emas, naik dari dasar loh batu, memasuki loh batu, dan kemudian dipancarkan dari loh batu. Sumber nafas naga ada tepat di bawah pulau ini. Jauh di dalam laut. Fang Yu berpikir sejenak, lalu diam-diam keluar dari kerumunan, berjalan ke tepi pulau, dan melompat ke laut. Dia ingin menemukan sumber nafas naga. Tidak lama setelah Fang Yu melompat ke laut, di antara kerumunan di seberang, seorang pria berpenampilan biasa dengan senyum nakal, berjalan langsung ke garis kuning dan berjalan menuju platform tinggi. Nafas naga, hal semacam ini seharusnya aku nikmati sendiri. Jika aku bisa memanfaatkan kesempatan untuk menerobos ke tahap Naschen Soul, itu akan lebih baik lagi. Pria itu berjalan ke posisi sekitar 100 meter dari platform tinggi dan berhenti, auranya perlahan meningkat. Wow, setelah beberapa saat, gumpalan api ungu tiba-tiba menyala di sekujur tubuhnya. Api ungu menyelimuti tubuhnya dan menyebar perlahan. Pria itu mengangkat telapak tangan kanannya dan menghadap platform tinggi di depannya, menyeringai dengan senyuman kejam. Bab 294. Di platform tinggi, orang-orang dari keluarga panjang yang sedang mandi dengan nafas naga tidak menunjukkan reaksi apapun.
mereka masih memejamkan mata, menyatukan pikiran dan menyerap nafas naga. Hanya pria yang berdiri di tengah-tengah mereka yang membuka matanya, menoleh, dan memandang pria yang berdiri 100 meter jauhnya, terbungkus api ungu. Saat dia melihat orang ini, dia tahu bahwa dia datang dengan niat buruk. "Waspada," kata pria itu dengan suara berat. Ekspresi para prajurit keluarga panjang di sekitarnya berubah, dan mereka membuka mata. "Saudara Xiu, ada apa?" Long Qianqian di samping bertanya dengan bingung. Long Xiu tidak berbicara, tapi menatap pria itu dengan serius. Para prajurit dari keluarga panjang mengikuti pandangannya dan ekspresi mereka berubah. Seseorang sebenarnya ingin menyerang mereka. Ini adalah Pulau Kowloon. Ya, seorang Grandmaster memandang pria itu dan hendak bertanya. Ledakan. Pada saat ini, pria itu mengangkat telapak tangan kanannya dan mengeluarkan gelombang besar energi yang menyebalkan. Menyebar. Long Xiu berteriak dingin, menendang kakinya, dan terbang ke langit. Prajurit lain di platform tinggi juga berpencar. Mereka yang bisa datang dan mandi dengan nafas naga semuanya adalah sosok luar biasa dari generasi keluarga panjang ini, dan tingkat kultivasi terendah mereka adalah setengah langkah menuju tingkat master. Menghadapi telapak tangan ini, mereka bereaksi sangat cepat, dan mereka semua bubar dalam 2 detik. Ledakan. Platform tinggi yang dibangun, meledak karena energi yang menyebalkan. Lebih dari 1000 turis yang berjarak 200 meter berteriak kaget, tidak mengetahui apa yang terjadi. "Berani sekali. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan?" Seorang Grandmaster keluarga Long menatap pria yang terjerat dalam api ungu dan berteriak dengan ekspresi jelek. Pria itu berdiri di sana dengan senyum cerah di wajahnya dan berkata, "Saya di sini untuk mengambil alih nafas naga." Nafas naga. Setelah mendengar kata-kata pria ini, wajah para prajurit keluarga panjang yang hadir berubah. Di siang hari bolong, seseorang berani mendambakan nafas naga dari keluarga panjangnya. Ini adalah dasar dari keluarga panjang mereka. Alasan mengapa keluarga panjang memiliki status saat ini, adalah karena nafas naga yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Siapapun yang ingin menyentuh nafas panjang, ingin mengguncang fondasi keluarga panjang, bunuh tanpa ampun. Wajah Long Xiu muram, dia melirik beberapa Grandmaster keluarga panjang di sekitarnya, dan berkata, "Segera ambil tindakan, taklukkan orang ini, dan bawa dia kembali ke keluarga untuk diproses lebih lanjut." Ya, ada total 87 Grandmaster yang hadir, semuanya merespons. Kemudian, ketujuh tuan itu bergegas menuju pria itu. "Perhatikan ukuran tembakanmu, dan cobalah untuk tidak melukai orang di sekitarmu." Long Xiu menggunakan energi aslinya untuk mengirimkan pesan itu lagi. Dimengerti. 7 tuan itu meledak dengan momentum dan bergegas menuju pria itu. Namun senyuman di wajah pria itu tidak berkurang sedikit pun. "Ya, ayo, bawa lebih banyak orang." Mata pria itu terbuka lebar, dan yang ada hanya haus darah dan kekejaman di matanya. Orang gila yang berani, terima kematian. 7 master meledakkan pria itu dengan energi sejati mereka dari 8 arah berbeda. Pria itu berdiri di sana, tidak bergerak. Ledakan. 7 sinar energi sejati meledak di lokasi pria itu. Untuk sesaat, tanah berguncang sedikit, dan asap serta debu membubung di mana-mana. Lebih dari 1000 turis berseru kegirangan di wajah mereka. Ini adalah pertama kalinya bagi sebagian besar dari mereka, melihat pertarungan antar pejuang pada level setinggi itu. Apa yang terjadi? Kenapa pertarungan tiba-tiba dimulai? Apakah klub nafas naga sedang mempersiapkan pertunjukan kali ini? Li Bingyan berkata dengan wajah terkejut. Bukankah pertunjukan ini terlalu keras? Ini benar-benar pertarungan. Platform tinggi diledakkan, kata Fatih Liu di samping. Yu Yue sedikit takut, mundur, dan melihat ke samping, mencoba menemukan Fang Yu. Tapi ketika dia menoleh, dia tidak melihat Fang Yu. Yu Yue tertegun sejenak, lalu melihat ke sekeliling, tapi tetap tidak melihat bayangan Fang Yu. "Kemana saudara Fang Yu pergi?" Yu Yue bertanya dengan ragu. "Kenapa kamu tidak berdiri saja di belakang?" Li Bingyan berkata sambil menoleh, tetapi tidak melihat Fang Yu. Dia juga mengamati sekeliling, tetapi tidak menemukan Fang Yu. "Yah, di mana si bos? Kenapa dia hilang?" Li Bingyan menggaruk kepalanya dan berkata,
Benar-benar ada orang bodoh di dunia ini yang berani menyerang begitu banyak dari kita. Bukankah ini mencari kematian namanya? Long Qianqian melihat ke tempat yang dipenuhi asap di kejauhan, menyilangkan tangannya dan tertawa bercanda. Baginya, pria itu sudah mati. Di hadapan begitu banyak anggota inti keluarga Panjang, mengatakan bahwa dirinya ingin mengambil alih nafas naga adalah pelanggaran berat bagi keluarga Panjang. Ketujuh master semuanya mengambil tindakan, membuat lawan tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Selalu ada orang yang termotivasi oleh kepentingan. Keluarga Panjang kami telah berada di puncak Pulau Kowloon selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang berani memprovokasi kami. Mungkin karena kami sudah lama tidak mengambil tindakan, bukan berarti kami bisa dipandang rendah oleh orang lain. Saya akan menggunakan kesempatan hari ini, untuk memberitahu semua orang yang hadir, seberapa kuat fondasi keluarga Panjang kita, kata orang di sebelahnya. Bisakah manusia fana ini mengerti? Kita hanya ingin menunjukkan warisan kita yang sebenarnya, dan bukan berarti kita ingin memberikan kepada orang-orang seperti ini, Long Qianqian berkata dengan nada menghina. Saat keduanya berbicara, asap dan debu di lokasi itu berangsur-angsur menghilang. Saat ini, sebuah lubang berukuran sedang telah terbentuk akibat pukulan tersebut. Namun, sosok pria itu masih berdiri di tempatnya. Melihat pemandangan ini, ekspresi tujuh tuan dari keluarga Panjang berubah. Mereka saling memandang, mata mereka tajam, dan mereka mencapai konsensus. Tingkatkan kekuatan serangan pukulan mereka. Sambil berpikir, aura tujuh master meledak sepenuhnya. Namun saat ini, pria yang berdiri di sana menggelengkan kepalanya. Dia telah menerima serangan gabungan dari tujuh Grandmaster tanpa satupun luka di tubuhnya. Terlalu lemah, sangat membosankan, pria itu bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia lalu membuka tangannya. Wow, beberapa garis api ungu yang melilit tubuhnya menyebar seketika. Ini sangat cepat. Segera, tujuh Grandmaster keluarga Panjang di sekitarnya, dilalap api ungu bahkan tanpa sempat bereaksi. Ah! Semburan jeritan yang sangat menyedihkan datang dari mulut setiap Grandmaster. Dan ledakan jeritan ini hanya berlangsung 1 atau 2 detik lalu, berhenti tiba-tiba. Dalam waktu kurang dari 2 detik setelah dilalap api ungu, ketujuh ahli bela diri yang masih hidup ini berubah menjadi bara hitam dan jatuh dari langit. Banyak pecahan arang hitam beterbangan di udara. Terjadi keheningan yang mematikan. Semua ini terjadi begitu cepat, belum lagi lebih dari 1000 turis di kejauhan, bahkan prajurit keluarga Panjang pun tidak sempat bereaksi. Long Xiu adalah orang yang paling cepat sadar. Melihat tujuh Grandmaster yang telah berubah menjadi arang hitam, wajahnya pucat dan matanya berlumuran darah. Di antara ketujuh master ini, ada saudara laki-laki dan bawahannya. Namun hanya dalam beberapa detik, ketujuhnya berubah menjadi abu. Long Xiu menoleh dan berteriak kepada prajurit keluarga Panjang yang masih linglung, segera kembali untuk meminta bantuan dari kepala keluarga dan para tetua. Biarkan mereka datang. Selain itu, semua orang di bawah level master, harus meninggalkan tempat ini. Jangan mendekat. Para prajurit dari keluarga Panjang dikejutkan oleh teriakan tiba-tiba Long Xiu, tapi mereka segera sadar. Mereka juga menyadari bahwa pria di depan mereka jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Long Qianqian, yang tadi terlihat menghina, sekarang pucat. Hanya beberapa detik. Dalam beberapa detik, tujuh master seni bela diri dari keluarga Panjang mereka musnah menjadi abu. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Lebih dari 1000 turis di kejauhan juga menyadari ada yang tidak beres. Apa yang sebenarnya terjadi? Akankah pertunjukan benar-benar membuat orang mati terbakar? Sepertinya ada kecelakaan, kata Fatiliu, wajahnya sedikit pucat. Ini, apa yang terjadi? Mengapa sebagian mereka mulai pergi entah kemana, dan sepertinya ada yang mati? Li Bingyan berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya. Bukan hanya orang mati, apa kau tidak melihatnya? Ketujuh orang itu dibakar menjadi abu. Fatiliu menelan ludahnya dan berkata dengan susah payah. Setelah menyadari ada yang tidak beres, para turis mulai panik. Banyak orang berjalan bergegas menuju dermaga, ingin meninggalkan tempat tersebut. Ayo, cepat pergi. Jika orang-orang ini benar-benar berkelahi,
kita pasti akan terkena dampaknya, kata Fatih Liu. Tetapi bos hilang, kata Li Bingyan. Biarkan dia sendiri, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Ayo kita pergi dulu, kata Fatih Liu. Li Bingyan berpikir sejenak dan merasa bahwa perkataan Fatih Liu benar. Dengan kekuatan Fang Yu, jelas tidak akan ada masalah besar. Jadi, dia membawa Yu Yue dan Fatih Liu ke dermaga. Tapi begitu mereka tiba, dia tercengang. Hanya ada satu speedboat di depan dermaga, dan kapasitas speedboat itu paling banyak hanya cukup untuk 20 orang. Saat ini ada lebih dari 1000 turis di pulau itu. Jika berangkat satu demi satu, maka mereka harus melakukan, setidaknya 50 atau 60 kali perjalanan. Bab 295. Fang Yu tidak tahu tentang situasi di pulau itu. Saat ini, dia sudah berada hampir 1000 meter di bawah laut, dan perhatiannya terfokus pada kemungkinan sumber nafas naga jauh yang berada di dalam laut. 1000 meter di bawah laut, ada kegelapan di sekelilingnya, dan tidak ada cahaya yang terlihat. Tekanan air di sini sangat kuat, belum lagi manusia, bahkan yang disebut Grandmaster atau Martial Lord akan langsung hancur oleh tekanan air, jika mereka muncul dalam posisi ini, dan tidak ada kemungkinan untuk bisa bertahan hidup. Tapi Fang Yu tidak merasa tidak nyaman, dan terus menyelam dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia tahu bahwa sumber nafas naga itu masih ada di bawah, mungkin di dasar laut yang paling dalam. Karena tidak ada cahaya di sekitarnya, Fang Yu hanya bisa mengandalkan kesadaran spiritual dan kemampuan sensoriknya untuk menemukan arah dan masuk lebih dalam. 1000 meter, 1500 meter, 2000 meter. Setelah menyelam hingga sekitar 2000 meter, nafas naga masih mengarah ke bawah. Benarkah ada di bawah? Lebih baik aku langsung ke tempat terdalam dan melihatnya, Fang Yu berpikir dalam hati. Setelah memikirkannya, Fang Yu membuat keputusan. Dia menghentikan penyelamannya dan berbalik menghadap ke atas. Kemudian, dia mengangkat tangannya, menghadap tepat ke atas, dan mengumpulkan energi aslinya. Kekuatan mengerikan menyebar dari tubuh Fang Yu. Ledakan. Detik berikutnya, terjadi ledakan keras di kedua telapak tangan. Karena kekuatan reaksi, tubuh Fang Yu turun ke bawah dengan cepat. Di pulau itu, lebih dari 1000 wisatawan berkerumun di dermaga menunggu untuk menaiki speedboat. Bang, bang, bang. Di belakangnya, Long Xiu bertarung dengan pria yang diselimuti api ungu. Setiap benturan pasti ada suara yang keras. Hal ini membuat para turis semakin ketakutan, banyak dari mereka yang menjadi pucat dan berteriak minta tolong. Kali ini, speedboat putaran pertama akhirnya kembali hadir. Wisatawan bergegas maju untuk naik speedboat. Ledakan. Permukaan laut yang semula tenang, tiba-tiba meledak dengan beberapa gelombang air yang besar. Ketinggian gelombang air itu setidaknya ratusan meter. Speedboat tersebut kebetulan melewati wilayah laut ini dan terbalik. Semua turis terdiam beberapa saat, dan kemudian mereka melontarkan seruan dan jeritan yang lebih keras. Ini sudah berakhir. Satu-satunya speedboat yang ada terbalik. Panggil polisi. Biarkan mereka mengirim perahu penyelamat untuk menjemput kita, teriak seorang turis. Setelah beberapa putaran tabrakan, wajah Long Xiu menjadi pucat dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Saat ini, banyak bagian tubuhnya yang sakit. Dia menatap pria di depannya yang dikelilingi api ungu. Matanya penuh keterkejutan. Pria ini jelas seperti dia, hanya pada level ahli bela diri. Tetapi setelah beberapa pertarungan, dia menemukan bahwa kekuatan lawannya tidak setingkat dengan miliknya. Setiap kali Long Xiu bergerak, dia langsung mengenai bagian vital pria itu. Pria itu bereaksi cepat dan berhasil memblokir setiap pukulan. Sebaliknya, Long Xiu, yang mengambil inisiatif, merasakan tinjunya sakit. Sederhananya, lawan belum menyerang dan hanya bertahan, tetapi itu sudah terlalu berat bagi Long Xiu. Long Xiu bukanlah orang terkuat di keluarga Long, tapi dia adalah inti yang layak di antara generasi muda mereka. Semua sumber daya keluarga panjang diarahkan padanya, dan tujuannya adalah melatihnya menjadi kepala keluarga panjang berikutnya. Teknik yang dia praktikkan dan bahan obat yang digunakan untuk latihan tubuh, semuanya terbaik. Tapi sekarang, menghadapi pria di depannya, dia benar-benar ditekan.
Apa identitas orang ini? Siapa namamu? Long Xiu menyeka darah dari sudut mulutnya dan bertanya dengan suara yang dalam. Namaku, yah, tubuh asliku seharusnya bernama Hu Dong. Tapi sekarang saatnya mengganti namaku. Namaku Yuntian. Pria itu menyeringai. Yuntian, nama ini sangat aneh, saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Long Xiu melihat pusaran cahaya keemasan yang masih berputar di langit, jejak tekad melintas di matanya. Apapun yang terjadi, dia harus bertahan sampai kepala keluarga dan para tetua tiba. Nafas naga tidak boleh jatuh ke tangan orang luar. Long Xiu berteriak dengan marah, dan auranya meledak sepenuhnya. Tinju Tuan Naga. Tinju kanan Long Xiu bersinar dengan cahaya keemasan dan meledak ke arah Yuntian. Para prajurit dari keluarga panjang yang sudah jauh dari pusat medan perang, semuanya menjadi pucat dan memandang Long Xiu dengan gugup. Long Xiu adalah orang terkuat di antara mereka. Jika Long Xiu bukan lawan Yuntian, maka semuanya akan berakhir. Long Qianqian menggigit bibirnya, tidak dapat berbicara. Sosok Long Xiu berubah menjadi seekor naga di udara. Tangan kanannya terkepal, dan dia berada di depan Yuntian dalam sekejap, meninju wajah Yuntian. Yuntian mengangkat kepalanya, senyuman di wajahnya tidak berkurang sama sekali. Pada saat yang sama, dia mengulurkan telapak tangannya. Ledakan, ledakan keras. Gelombang udara menyebar ke segala arah. Bisakah kamu mengalahkannya? Para prajurit dari keluarga panjang memandang ke medan perang dengan gugup. Namun setelah beberapa detik, ekspresi mereka membeku. Di tengah medan perang, tinju Long Xiu dipegang oleh Yuntian dengan satu tangan. Long Xiu mengertakkan gigi dan sepertinya ingin menarik tinjunya. Tapi yang jelas, kekuatannya benar-benar kalah dengan Yuntian. Tahap pembentukan pil saat ini terlalu lemah, dan sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan zaman saya. Dengan tingkat kekuatan ini, pada 3000 tahun yang lalu, bahkan tidak akan sebaik tahap pemurnian Qi, kata Yuntian dengan senyuman sinis. Wajah Long Xiu menjadi pucat, dia menyentuh punggung bawahnya dengan tangan kiri, mengeluarkan pedang panjang, dan menusuk dada Yuntian dengan seluruh kekuatannya. Klik, Yuntian menangkis dengan telapak tangan kirinya dan memukul lengan kiri Long Xiu dalam sekejap. Di saat yang sama, pedang panjang itu jatuh ke tangan Yuntian. Tulang di tangan kirinya patah, menyebabkan Long Xiu menjerit kesakitan. Senyuman di wajah Yuntian menjadi semakin cerah, dia memegang pedang panjang dan menusuk perut Long Xiu. Retakan. Pedang panjang itu langsung menembus perut Long Xiu. Long Xiu membuka matanya lebar-lebar dan menatap Yuntian di depannya, dengan hanya keputusasaan dan ketakutan di matanya. Pergilah, dengan kekuatan kecil ini, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Yuntian meraih kepala Long Xiu dan membuangnya dengan santai. Ledakan, Long Xiu jatuh ke tanah dengan pedang masih tertancap di perutnya, tidak mampu berdiri lagi. Saudara Xiu. Tuan Xiu, ketika prajurit keluarga panjang di kejauhan melihat pemandangan ini, mata mereka hampir meledak karena amarah. Mata Long Qianqian memerah dan air mata mengalir. Saat ini, Yuntian tampak tertarik dengan tangisan mereka dan menoleh ke arah mereka. Ayo musnahkan seluruh keluarga ini hari ini. Yuntian menjilat bibirnya, matanya penuh haus darah. Ekspresi semua prajurit dari keluarga panjang berubah drastis. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri, bahwa 7 master dibakar menjadi abu dan Long Xiu juga terluka parah. Jika Yuntian menyerang mereka, mereka tidak akan bisa melawan sama sekali. Apa yang harus dilakukan? Tepat ketika para pejuang keluarga panjang ini gemetar ketakutan, beberapa cahaya keemasan tiba-tiba muncul di langit yang jauh. Beraninya kau menjadi liar di wilayah keluarga panjang kami. Sebuah suara agung datang dari langit. Cahaya keemasan semakin membesar, dan tak lama kemudian, 5 sosok muncul di langit. Ayah! Long Qianqian berteriak kegirangan saat melihat sosok di langit. 5 sosok itu adalah 5 orang terkuat dari keluarga panjang. Pemimpinnya tidak lain adalah kepala keluarga panjang, Long Aozi. 4 orang yang berdiri di sampingnya adalah 4 tetua dari keluarga panjang, dan tingkat kultivasi mereka semuanya berada di ranah Martial Lord. Kelima orang itu berdiri di udara, menatap langit di bawah dengan ekspresi dingin. Long Aozi melirik Long Xiu yang terbaring di tanah,
terluka parah dan tidak sadarkan diri, dan ledakan kemarahan terpancar di matanya. Hari ini, sama sekali tidak ada kesempatan bagimu untuk meninggalkan pulau ini. Mata Long Aozi memerah, dia menatap Yuntian dan berkata, "Bagus. Aku baru saja bilang aku akan membunuh kalian semua, tapi kalian justru berinisiatif datang ke hadapanku. Ini menyelamatkanku dari kesulitan mencari kalian." Yuntian berkata sambil mengangkat kepalanya dan menatap Long Aozi dan yang lainnya. Tidak ada jejak kepanikan sedikit pun di wajahnya. Sebaliknya, dia malah menyeringai. Menggunakan energi sejatinya, Fang Yu tenggelam ke posisi hampir 4.000 meter hanya dalam 5 menit. Beberapa ratus meter lebih jauh ke bawah, aku akan mencapai dasar. Fang Yu membuka matanya, dan karakter yang bersinar dengan cahaya putih di pupilnya berubah dengan cepat. Di sekelilingnya masih gelap, namun dalam pandangan Fang Yu, dia bisa melihat banyak hal. Dia dapat dengan jelas melihat makhluk laut dalam, mikroorganisme, dan bahkan partikel air laut yang berenang di sekitarnya. Tapi yang dia pedulikan hanyalah cahaya keemasan. Cahaya keemasan ini tidak jauh di depannya, dan arah cahaya keemasan itu persis ke pulau di permukaan laut. Itulah sumber nafas naga. Fang Yu segera bergegas maju. Setelah beberapa saat, dia sampai di sumber cahaya keemasan. Ini memang dasar dari wilayah laut ini, dan auranya berada di bawah kakiku. Di depan Fang Yu ada benda bulat seukuran kepala yang dirantai oleh akar pohon. Bagian luarnya transparan, sedangkan bagian dalamnya berbentuk bola cahaya keemasan. Bahkan sebelum dia mendekat, Fang Yu bisa merasakan aura suci yang membuat jiwanya bergetar. Ini, apa ini? Mata Fang Yu terkejut.